Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Haduratul muhtaramin, para pendiri penggagas pesantren Pasca Tahfidz Bait Al-Qur'an, Habib Quraisy Shihab, Habib Ali serta Habib Husain. Yang terhormat jajaran Ustadz, Ustadzah serta pengurus pesantren Pasca Tahfidz Bait Al-Qur'an, serta yang saya banggakan teman-teman angkatan ke-36 yang berbahagia hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap terhaturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Baik teman-teman sekalian, hari ini saya akan membawakan sesuatu yang santai, sesuatu yang selalu kita cari-cari. Apa tuh kira-kira? Uang? Atau apa? Apa Mbak Nimun? Enggak. Saya akan membahas tentang kebahagiaan. Kalau kita jujur dari dalam hati kita sendiri, banyak kan kita menemukan orang-orang yang bahagia, orang-orang yang ketawa, tapi sebenarnya dalam hati mereka itu mereka tidak menemukan sebuah ketenangan. Itu kenapa? Karena kebahagiaan mereka itu tidak bersumber dari Al-Quran. Sedangkan Allah sudah menyebutkan dalam surat Yunus ayat ke-58 yang berbunyi, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu." Dalam ayat ini Allah menyebut ada dua pengulangan huruf ba, yaitu pada lafaz bifadlillah dan lafaz birahmati. Seakan-akan Allah itu menegaskan, kalau kamu mau bahagia, kalau kamu mencari kebahagiaan, kamu cari di dua hal ini. Kamu jangan mencari di dunia semata atau di hal-hal yang lain, tapi kamu cari di rahmat Allah serta fadl Allah. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan fadlullah atau yang dimaksud dengan rahmat Allah itu? Para mufassir, mayoritas mufassir itu mengartikan fadlullah sebagai Al-Quran. Sedangkan rahmatullah diartikan sebagai, ada yang mengartikan sebagai Islam, ada juga yang mengartikan sebagai Ahlul Quran. Nah teman-teman sekalian ini kan termasuk dari golongan para Ahlul Quran tersebut. Ada satu hadis yang berbunyi, "Man utiyal Quran faro'a anna ghairahu utiya afdala." Faro'a anna ghairahu utiya afdala minhu faqad istaswara ma'adzamahullah. Al-Quran itu kan sesuatu yang super, ya kan? Ketika kita diberi sesuatu yang super dari Allah, kenapa kita kok ngelihat orang-orang yang dikasih uang 100 juta misalkan, ngelihat orang yang punya uang triliunan, ngelihat orang yang punya kedudukan tinggi, terus kita merasa kayak, aku kok kalah ya dari mereka. Sedangkan kita sudah diberi Allah sesuatu yang menurut Allah itu agung. Berarti kita sama aja dengan menyepelekan sesuatu yang dianggap Allah itu agung. Maka dari dua hal tersebut seharusnya kita bisa bahagia dengan kita masih bisa ngaji, masih bisa mendalami mana-mana Al-Quran di sini. Kita harusnya bisa bahagia dengan dua hal tersebut. Ada satu hadis lagi. Oh. Buka yuk. Nah, mungkin dari teman-teman banyak yang bertanya-tanya kan, sebenarnya apa sih hubungannya Al-Quran sama kebahagiaan itu? Karena ketika kita membaca Al-Quran, kita nggak lantas merasakan sebuah kebahagiaan, ya kan? Tapi
Sebenarnya kalau kita mau merasakan sebuah kebahagiaan dari Al-Quran, kita harus melakukan keterlibatan. Kayak misalkan kita harus mendalami ayatnya, kita memahami maknanya, kita mentadaburi ayat-ayat tersebut juga. Kayak misal contoh ketika Mbak Afifah ini galau. Mbak Afifah galau, Mbak Afifah nangis-nangis sampai matanya sembab. Terus Mbak Afifah healingnya itu dengan apa? Healingnya dengan membaca Al-Quran. Nah, dia menemukan satu ayat yang berbunyi wala tayasu mir rauhillah. Artinya apa teman-teman? Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Nah, ketika sampai pada ayat itu, Mbak Afifah itu mentadaburi ayat tersebut. Mbak Afifah ngerasa, ketika Allah aja bilang, jangan putus asa. Kenapa aku kok ngerasa kasusku ini sebuah pengecualian? Padahal Allah udah bilang, semua ini pasti ada jalannya kok. Kamu pasti bisa. Kenapa kamu harus putus asa dari semua hal ini gitu? Nah, kalau kita sederhanakan lagi, bahagia itu bisa melalui sesuatu yang sederhana, sesuatu yang mubah. Kayak misalkan ketika kita bercanda sama teman-teman, atau ketika kita makan masakan Pak Awing yang enak, gitu kan kita merasa bahagia kan? Atau ketika kita mau jajan di kantin, terus ada teman, gak usah bayar, udah aku aja yang bayar. Itu kan kita udah bahagia kan? Dari hal-hal yang sederhana kayak gitu kita udah bahagia. Itu menunjukkan apa? Bahwa kita itu bisa bahagia tanpa melalui hal-hal yang dibenci oleh Allah, tanpa melalui kemaksiatan. Nah, teman-teman sekalian, teman-teman yang dirahmati Allah, coba kita renungi diri kita. Kita balik ke diri kita sendiri. Kita sudah diberi Al-Quran oleh Allah, kita sudah diberi nikmat bisa mengaji atau menuntut ilmu di sini, mendalami makna-makna Al-Quran di sini. Lantas kenapa kita merasa kurang bahagia? Padahal Allah sudah memberi sesuatu yang menurut Allah itu besar, tapi kita ngerasa, aduh, ini aku masih kurang di sini, aku masih gak bisa kayak gini, gak bisa kayak gitu. Nah, seharusnya kita dengan dua hal tersebut, dengan Al-Quran, dengan Islam, atau dengan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, itu kita harusnya udah bisa bahagia dengan hal tersebut. Semoga Allah dengan hal ini, semoga sejak hari ini, kita itu merasa kalau bahagia itu bisa kalau kita udah menemukan kebahagiaan dari hal-hal yang diridhai oleh Allah, harusnya kita merasakan hati kita pelan-pelan berubah. Yang awalnya kita gelisah menjadi tenang, yang awalnya kita kosong terus kita merasa penuh. Nah, dari hal-hal tersebut kita udah bisa mendapati bahwa kita bisa dekat dengan Allah ketika kita merasakan ketenangan dan kepenuhan itu. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang tidak hanya bahagia, tapi juga kita merasakan ketentraman dalam bahagia kita tersebut, dan juga kita merasakan kebahagiaan yang tidak menjauhkan kita dari Allah, tapi justru mendekatkan kita kepada Allah. Mari kita tutup dengan doa, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Can I be with you till jannah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.